Imlek atau Xinjia adalah tahun baru Cina, tak ubahnya seperti perayaan tahun baru Masehi. Tahun ini Imlek jatuh pada hari ini, 19 Februari, yang merupakan tahun 2566 bagi orang Tiongkok. Kata Imlek berasal dari kata Im yang berarti bulan dan kata Lek yang berarti penanggalan. Menurut sejarahnya, Imlek merupakan sebuah perayaan yang dilakukan oleh para petani di Tiongkok dan biasanya jatuh pada tanggal 1 di bulan pertama di awal tahun baru. Dalam sejarahnya, ada hal-hal unik yang terjadi saat Imlek. Apa sajakah itu? Pemirsa, inilah 7 hal unik saat Imlek versi On The Spot. Sebuah lentera naga sepanjang 1.200 meter yang akan dipamerkan pada perayaan Imlek tahun ini telah dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya. Lentera naga tersebut kini telah diresmikan di Changsha, Provinsi Hunan, Tiongkok. Lentera naga ini dibuat dalam rangka keikutsertaannya dalam Orange Isle Lantern Art Festival yang pertama. Dengan memiliki panjang 1.200 meter dan tinggi 12 meter, naga ini bersiap untuk memecahkan rekor dunia. Lentera naga ini terbuat dari 100 ton baja, 10.000 meter kain sutra berwarna, serta 36.000 bola lampu. Pihak penyelenggara festival bahkan telah mengirim pengajuan permohonan kepada pihak Guinness World of Record agar lentera naga luar biasa ini dapat ditetapkan sebagai lentera naga terpanjang di dunia. Festival lentera ini akan dimulai pada tanggal 5 Maret, sementara pertunjukan seni lentera itu akan dibuka sampai tanggal 13 Maret 2015. Pada perayaan Imlek tahun ini, sebanyak 90 patung terakota berwarna-warni hadir di Dulles Point, Sydney, Australia. Patung-patung tersebut terinspirasi dari prajurit terakota yang terkenal. Selain ribuan tentara, ada juga patung tembikar yang pernah ditemukan di Tiongkok. Penemuan patung terakota dan tembikar Kekaisaran Xi Huang telah menjadi penemuan arkeologi terbesar dan merupakan penemuan paling luar biasa di zaman modern ini. Sang seniman Tiongkok Xin Nan mengatakan bahwa ia terinspirasi dari penemuan arkeologi tersebut, sehingga ia membuat 90 patung terakota yang akan dipamerkan di Sydney pada perayaan Imlek tahun ini. Tahun lalu, patung tersebut pernah dipajang di Edinburgh Festival Inggris. Semula patung terakota ini dibuat Xin Nan untuk ajang Olimpiade Beijing yang diselenggarakan pada tahun 2008 lalu. Xin Nan lalu meminta untuk membawa karyanya dan memamerkan patung terakota itu keliling dunia. Jika ingin merasakan perayaan Imlek yang hebat dan berkesan, Anda bisa datang ke Singapura. Singapura selalu menawarkan acara yang akan membuat negara ini tidak pernah sepi pengunjung. Seperti halnya perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini. Negara tetangga kita ini telah menyiapkan berbagai acara meriah. Salah satu tempat spesial adalah Marina Bay Sands, di mana para pekerja tengah mempersiapkan patung dewa keberuntungan setinggi 18 meter untuk dipamerkan saat Imlek nanti. Tidak hanya di Marina Bay, nampaknya Singapura benar-benar ingin memeriahkan Imlek nanti. Sebuah hiasan kambing dari bunga mekar berwarna kuning pun sudah berdiri cantik di Greenhouse Garden by the Bay. Di Hong Kong, perayaan Imlek selalu berlangsung dengan sangat meriah. Berbagai acara besar yang menarik turis mancanegara menjadikan Hong Kong sebagai tempat wisata unik dan menarik saat Imlek. Bagi wisatawan yang datang ke Hong Kong saat perayaan Imlek, bersiaplah untuk berpuasa belanja minimal selama 2 hari. Karena para pedagang di Hong Kong memilih menutup tokonya agar dapat berkumpul bersama keluarga. Seluruh pusat perbelanjaan dan wisata di Hong Kong tutup.
terutama saat libur resmi 19 dan 20 Februari. Sementara beberapa toko kecil mengambil libur seminggu penuh. Hal unik saat Imlek di Hong Kong ditandai dengan menggabungkan kebiasaan kuno dan modern. Di antaranya parade 3 hari 3 malam, pesta kembang api, dan balapan kuda. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Festival Imlek di Hong Kong adalah tanggal 19 hingga 21 Februari. Karena pada hari itu ada parade besar di jalan-jalan Tsim Sha Tsui. Pada hari pertama, ribuan massa akan berbaris di sekitar Tsim Sha Tsui di dekat Pelabuhan Victoria untuk menyaksikan parade kambing. Karena Imlek tahun ini adalah tahun kambing kayu. Warga keturunan Tionghoa tak hanya berada di Tiongkok. Karena itulah, perayaan Tahun Baru Imlek tak hanya ramai di kampung halamannya. Kita juga dapat merasakan kemeriahan Imlek di sudut-sudut lain di penjuru dunia, seperti halnya di kota London dan Manchester, Inggris. Parade Imlek di London berpusat di Trafalgar Square. Pesta diselenggarakan oleh Asosiasi Pecinan London dan komunitas Cina lokal yang dihadiri oleh sekitar 250.000 orang. Pembukaan pesta Imlek di Trafalgar Square ini akan diisi dengan pertunjukan akrobat, barongsai, kembang api, serta petasan di pagi hingga siang hari. Menjelang malam, perayaan Imlek beralih ke pecinan dengan lampion warna-warni dan dekorasi khas Imlek. Jalanan kota London menjadi lebih meriah. Selain di London, kota Manchester pun turut memeriahkan perayaan Imlek. Tahun lalu sekitar 90.000 warga merayakan Imlek di Manchester, termasuk pasar makanan Tiongkok di St. Anne's Square. Kemeriahan Imlek dapat disaksikan pada puncak acara festival, di mana warga dapat menyaksikan parade barongsai setinggi 5 meter dan juga pesta kembang api di Albert Square dan Chinatown. Taiwan merayakan Tahun Baru Imlek dengan amat meriah. Lampion-lampion merah menyala menghiasi jalan-jalan di berbagai wilayah di Taiwan. Sejak malam Tahun Baru Imlek, kembang api dan petasan akan terus nyalakan hingga hari ke-15. Pada hari terakhir perayaan Tahun Baru Imlek, Taiwan akan mengadakan Festival Lampion atau Lantern Festival. Dan pada festival lampion ini, ratusan bahkan ribuan lampion dengan berbagai bentuk dan ukuran akan ditampilkan di Taiwan untuk merayakan berakhirnya Tahun Baru Imlek. Taiwan juga memiliki tradisi Tahun Baru Imlek unik bernama Peboman Naga, yaitu kegiatan melempar petasan pada para penari liong atau naga. Peboman Guru Handan atau tradisi melempar petasan pada Guru Handan, yaitu seorang laki-laki yang tak mengenakan pakaian, serta festival roket sarang lebah, di mana ribuan kembang api akan dinyalakan di kawasan Yanshui, Taiwan bagian selatan. Yu Zhetao, seorang petani asal Guangfeng, Provinsi Jiangxi, Tiongkok Timur, berhasil menciptakan hasil karya yang memukau untuk perayaan Imlek tahun ini. Pria berusia 26 tahun ini membuat sebuah mobil berbahan kayu. Untuk membuat mobil unik ini, Yu menghabiskan dana hingga 100.000 yuan atau sekitar 200 juta rupiah. Yu membuat mobil ini seorang diri, mulai dari mendesain sampai merakit, semua ia lakukan sendiri. Saat kreasi unik ini dicoba di jalanan, karya Yu menjadi pusat perhatian masyarakat. Hal ini karena desain mobilnya mirip dengan makhluk naga. Mobil ini juga terlihat bak mobil mewah, karena selain tanpa atap, desain pintunya juga mengadopsi milik Lamborghini, yaitu pintu gunting. Mobil buatan tangannya ini sempat ditawar kolektor mobil dengan harga 2 kali lipat atau sekitar 450 juta rupiah. Namun tawaran itu ditolak olehnya karena mobil ini akan dijadikan kado Imlek. Walaupun mobil naga milik Yu ini bisa dikendarai di jalanan, namun Yu mendapat teguran dari kepolisian setempat. Pasalnya, mobil sepanjang 4 meter dengan lebar 1,5 meter dan tinggi 1,5 meter ini bukanlah produksi dari pabrikan mobil yang sah yang memiliki izin dari pihak berwenang.
锵，咚咚咚咚锵，嘣，人人的心里乐陶陶。 Pemirsa, itulah berbagai hal unik saat Imlek versi On The Spot. Selamat Tahun Baru Imlek ya!